Selamat siang semua. Siang. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya setelah tadi kita keluar main. Semoga setelah keluar main anak-anak sekalian sudah semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa kabar hari ini? Baik, sehat, mantap, oke, luar biasa. Yes. Oke. Tadi kan pelajaran pertama olahraga. Harusnya sudah lebih semangat, sudah sehat kembali, sudah siap mengikuti pembelajaran. Oke? Are you ready? Yes. Oke. Baik. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, tadi kan pembelajaran di lapangan dan sekarang di dalam kelas. Oleh karena itu, tentunya perlu kita berdoa kembali. Saya persilahkan kepada Gabriel untuk memimpin temannya untuk berdoa. Oke. Semoga setelah dipimpin doa anak-anak sekalian dapat memahami pelajaran kita nanti. Baik. Dengarkan namanya. Bapak akan absen. Alen tadi. Angel Pasangan. Asti. Billy. Cecilia. Clarissa. Farid Ade. Priscilla. Gabrielo. Gracela. Indri. Oh, ya. Tadi Indri sudah hubungi Pak Guru, katanya izin ya. Lanjut. Januar. Jane. Lewis. Listra. Raisa. Rion. Selin. Sergio. Vinisha. Yurdan. Jersianji. Arif Balma. Farel. Destian. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita kembali di pertemuan kedua setelah pertemuan pertama kemarin. Kita sudah belajar tentang pembelajaran tematik. Oke, jadi kita masih tema 4, yaitu sehat itu penting. Dengan subtema cara. Oke. Tapi alangkah baiknya sebelum kita lanjut pelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, kita mulai dengan tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Pak Guru masih ingat kalau Pak Guru bilang pagi tepuk berapa kali? Kita coba konsentrasinya. Konsentrasi. Pagi. Siang pagi. Bisa yang salah. Kalau bilang siang pagi berarti 2 baru 1 kali. Oke, lanjut, kita menyanyikan lagu nasional. Oke. Ingat, kalau menyanyikan lagu nasional tidak boleh ada gerakan lain, duduk siap. Kan kita menyanyikan lagu nasional. Solid Kids. Semua nyambung menjadi satu, itulah
Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan anak-anakku sekalian mengamati tayangan pembacaan pantun, anak-anakku dapat menganalisis amanat yang terkandung pada isi pantun. Yang kedua, setelah anak-anakku mengamati tayangan rekaman video pembacaan pantun, anak-anakku dapat menciptakan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pantun. Isinya berada di baris berapa? 3 dan 4 ya. Jadi ingat itu. Isi amanat pantun itu terletak di baris 3 dan 4. Selanjutnya yang ketiga, dengan mengamati penayangan video tentang masyarakat tidak menjaga lingkungan, siswa dapat menganalisis proses faktor penyebab terjadinya banjir dengan cermat. Kemudian yang keempat, nanti anak-anakku sekalian berdiskusi. Nanti kita berdiskusi menentukan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang kelima, dengan kegiatan menggambar cerita, nanti anak-anak juga menggambar ya. Kita menggambar lagi ya seperti minggu lalu, tapi dengan tema yang berbeda. Dan yang terakhir dengan menggambar cerita dengan tema anak-anakku membuat sketsa, gambar dan menyempurnakan gambar. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, yang kita akan bahas pertama adalah tentang penerapan tanggung jawab. Di masyarakat itu tanggung jawab itu banyak, mulai daripada menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Ririn sakit, kenapa tidak semangat? Sakit. Ya, kalau begitu perhatiannya ke depan. Ya. Jadi tanggung jawab di masyarakat itu banyak, mulai dari menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ya, menjaga ketertiban. Contoh menjaga kebersihan, membuang pada tempatnya, pintar. Menjaga keamanan, nah itu yang biasa diadakan di orang tua kita. Ada pos apa yang ada untuk menjaga keamanan? Yang kalau jaga malam. Pos apa? Ada yang tahu? Pos ronda. Iya. Jadi ada disediakan di setiap kampung-kampung namanya pos ronda untuk menjaga keamanan. Ya. Banyak itu akibat yang terjadi kalau kita tidak punya kesadaran tanggung jawab di masyarakat. Kalau buang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Ya. Kalau sudah banyak sampah yang menumpuk, akhirnya dapat menyebabkan banjir. Kenapa bisa menyebabkan banjir? Karena sampah itu menutup saluran penyaluran air. Kalau sudah tersumbat, akhirnya air meluap sampai terjadilah banjir. Ya, jadi kesadaran tanggung jawab itu sangat penting. Oke, baik. Itu salah satu contoh tentang penerapan tanggung jawab. Untuk supaya kita bersemangat mengikuti materi tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab itu kita jadikan nasihat untuk diri kita, supaya kita sadar dan bertanggung jawab, kita ubah ke dalam bentuk pantun. Baik. Siapa yang masih ingat tadi minggu lalu? Pantun nasihat itu apa? Pantun yang berisikan tentang apa? Mengajak kepada hal yang apa? Baik, pintar. Dan mengajak pada hal yang baik. Ya. Oke.
Contoh pantun ya. Berikut contoh pantunnya. Ini dia. Oke, contoh pantun. Coba baca. Aurel, coba baca pantunnya. Pagi makan roti. Berdiri supaya teman mendengar suaramu. Ya, berdiri. Pagi makan roti. Ini semua buatan dunia. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib imannya. Wajib hukumnya. Jadi wahai kawan yang baik hati, bertanggung jawab itu wajib hukumnya. Coba. Desti, ada apa isinya? Apa isinya pantun ini? Pantun yang sudah dibacakan tadi sama Aurel. Apa isinya? Berdiri. Isinya kemarin tadi dibahas berapa? Apa isinya? Coba kamu baca. Berdiri. Ada yang membantu temannya? Kalau Aurel tadi yang baca apa isinya? Kawan baik hati, bertanggung jawab wajib imannya. Ya, jadi kalau kita menyadari tanggung jawab itu wajib hukumnya, ditandai kita adalah pribadi yang baik. Ya. Kita adalah pribadi yang baik kalau kita menjadikan tanggung jawab itu penting di dalam diri kita. Kita sadar akan tanggung jawab itu. Oke. Pantun kedua, saya persilahkan. Dulu saya ubah ya supaya kamu bisa baca, dikasih kepala dulu. Pantun kedua. Coba yang saya baca. Berdiri. Pantun kedua. Ya sebesar suara harus supaya kamu dengar. Aku akan berbagi pasti. Tidak kelihatan yang ditutup. Kita tutup belakangnya. Coba aja. Ulang. Minta uang langsung beli baju pasti kita sama. Apalagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berseri. Terus semua ya, semua riang, semua senang. Coba Raisa baca ulang. Tidak terlalu jelas, Intan baca pantunnya. Coba. Suaranya yang besar ulang. Minta uang langsung beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab baik hati, berseri semua Riang. yang semua senang. Oke, jadi bacanya Pak Guru ulangnya, dengarkan baik-baik. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang, bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Bagaimana kalau kita nyanyikan pantun ini? Pagi-pagi, ya. Coba, ada yang mau nyanyikan? Pagi-pagi makan roti, itu semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Gitu ya. Nanti kamu latihan di rumah, coba kamu nyanyikan. Kita mendengar nanti minggu depan cara menyanyikan pantun. Ya, baik. Kita lanjut ya. Tadi ini sudah tahu pantunnya. Kalau yang pantun kedua, isinya tadi apa? Ada yang tahu? Ya coba kalian baca apa isinya. Berdiri. Isinya. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang sama seru. Ya, baik. Tepuk salut dulu. Masih ingat tepuk salut? Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Ini pelajaran tentang pantun. Ya. Nanti setelah itu kita akan
sekalian, tadi kita sudah belajar tentang tanggung jawab, kita sudah belajar tentang membuat pantun, tanggung jawab dalam bentuk pantun. Kita nanti anak-anakku sekalian juga akan menggambar kebiasaan yang dalam bentuk tanggung jawab. Misalnya membuang sampah pada, itu contoh, salah satu contohnya. Nanti kalian gambar apa-apa saja di kehidupan kita sebagai bentuk tanggung jawab. Oke? Baik. Sekarang anak-anakku sekalian perhatikan video berikut. Perhatikan video berikut, ya. Pause. Lanjutkan. Perhatian ke depan, kita lihat ada video pembelajaran di depan tentang mengenal bencana banjir. Ya, sebentar Pak Guru, ada yang Pak Guru tanya tidak tahu, berarti tandanya tidak memperhatikan video di atas. Ya. Mengenal bencana banjir. Perkenalkan, aku Putri dan ini Bunda. Halo teman-teman semua. Hari ini aku dan Bunda akan bercerita tentang bencana banjir. Apakah teman-teman tahu apa itu bencana banjir? Wah, pasti teman-teman penasaran apa itu bencana banjir. Yuk teman-teman, kita simak sama-sama cerita yang berjudul Mengenal Bencana Banjir. Oke, dengarkan apa itu dilanjut ya. Jadi, ini contohnya banjir, ya. Berarti mobil tenggelam, lihat itu masalah banjir. Perhatikan sebentar, Pak Guru tanya apa itu banjir. Jadi tadi kalian sudah lihat gambar atau video ya, yang menayangkan gambar tentang banjir, ya. Seperti apa tadi gambar yang kalian lihat dalam video? Ada rumah yang terendam air, apalagi yang terendam air selain rumah tadi? Mobil. Ada yang pakai apa tadi untuk menyelamatkan barang-barangnya? Perahu? Karet. Iya. Tunggu ya, kita lihat lagi, lanjutkan. Kira-kira tadi itu, kalau menurut anak-anakku sekarang apa yang menyebabkan banjir? Hujan deras. Kemudian apa lagi? Sampah yang banyak yang kemudian menyumbat saluran air, ya. Jadi menyumbat saluran air. Baik. Biasanya daerah yang terkena banjir itu daerah yang
banyak pohon atau tidak? Tidak, karena tidak ada yang menyerap air. Jadi itu gunanya pohon itu supaya menyerap air dan dapat menahan supaya tidak terjadi longsor. Ya. Oke. oleh air. Ya, perhatian depannya, lihat lagi videonya. Banjir dapat terjadi akibat curah hujan yang Sebentar saya tanya ya Sergio, apa penyebab banjir? terus menyebabkan beberapa daerah terendam. Selanjutnya, penebangan hutan. Pohon-pohon yang ditanam secara sembarangan dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Dan yang terakhir adalah pembuangan sampah sembarangan, sehingga saluran air menjadi tersendat. Akhirnya, air itu meluap menjadi daratan. Banjir dapat menyebabkan berbagai kerugian, di antaranya rumah warga yang tergenang akibat luapan air yang masuk. Lalu sekolah yang terpaksa harus diliburkan karena anak-anak tidak dapat belajar akibat ruangan kelas yang tergenang oleh air banjir. Dan ruas jalan yang menyebabkan terjadinya kemacetan akibat jalanan yang tertutupi oleh air. Dan banjir juga dapat menyebabkan berbagai kerugian lain, misal jiwa harta benda yang terbawa arus akibat bencana banjir. Selain itu, lingkungan kotor akibat banjir menyebabkan timbulnya kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, infeksi saluran pernapasan, dan diare. Oh, seperti itu ya Bunda. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika terjadi banjir? Kita harus selalu siap-siaga dengan menyiapkan tas siaga bencana. Wah, tas siaga bencana itu apa sih Bunda? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kondisi darurat. Misal, hujan yang terjadi terus-menerus menyebabkan genangan air semakin tinggi. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan untuk segera meninggalkan rumah dan membawa tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, masker, fluid, telepon genggam, uang, dokumen atau surat-surat penting, Jadi itu yang diselamatkan ya kalau terjadi banjir. air minum, senter, pakaian, dan radio portable. Dan ingat, jika banjir sudah datang dan terus meninggi, segeralah menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, yaitu posko evakuasi. Posko evakuasi adalah tempat yang menyediakan keperluan untuk orang-orang yang terkena bencana. Tempat ini adalah tempat yang aman untuk berlindung dari bencana yang terjadi. Nah, begitulah nak. Bunda, Putri sedih karena banjir, lingkungan menjadi tidak indah lagi. Putri juga sedih melihat rumah-rumah yang terendam. Pasti mereka sedih sekali ya Bunda. Iya, Bunda juga sedih. Tapi Putri tahu tidak, kalau banjir bisa kita cegah supaya tidak terjadi. Wah, bagaimana caranya Bunda? Kita harus menjadi pahlawan lingkungan. Yuk teman-teman semua, kita jadi pahlawan lingkungan yang hebat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan kita. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, dan menanam pohon supaya lingkungan kita terhindar dari banjir. Dadah teman-teman. Oke, jadi tadi sudah lihat ya. Salah satu pencegahannya apa yang terakhir dibilang?
menanam pohon. Nah, tidak membuang sampah di mana? Tidak membuang sampah di mana? Di sungai. Atau saluran-saluran air itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tuh, tidak boleh buang sampah di sungai. Menanam pohon. Harus membuang sampah pada tempatnya. Baik. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD lembar tugas. Oke, lembaran tugas kalian jawab. Untuk kelompok yang di sini, untuk kelompok sini gabung saja laki-lakinya, ya. Semuanya di sini. Di sini Yunda duduk, Yunda di sini semua. Laki-lakinya gabung di sini. Ya, sudah banyak. Bagi tugas yang lain, tugas. Di sini duduk semua. Sini Pak. Ya duduk, balik kamu duduk yang bagus. Duduk yang bagus, Ande. Sini ada dulu di sini. Guna sini. Sini mana coba? Yang bagus di mana? Oke. Oke, lihat. Gambar di sini yang pertama, ikuti petunjuknya. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada dua gambar di dalam sini, di dalam kertas kalian, di LKPD kalian. Kemudian lihat bentuk tanggung jawab di masyarakat. Ini nih, lihat ya. Di kolom di halaman selanjutnya, di halaman kedua, kalian akan ditanya apa yang terjadi masyarakat menebang pohon secara liar dan membuang sampah di sungai. Kira-kira apa yang terjadi kalau orang buang sampah di sungai, menebang pohon secara liar? Kemudian di kolom kedua, aktivitas dalam gambar tersebut adalah satu contoh tidak adanya kesadaran masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa saja kah itu? Ya, jadi apa saja contoh yang lain yang terjadi apabila tidak ada kesadaran dalam tanggung jawab. Oke. Dan yang lembaran ketiganya ini, akibat apa yang dapat muncul apabila kita tidak menjaga keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan menjaga ketenangan di masyarakat. Ya, sampai sini mengerti ya? Sekarang kerjakan.
video. Ya, sambil kalian kerjakan, kalian lihat video saja video ini ya dari awal supaya kalian bisa mengerti. Perkenalkan, aku Putri. Dan ini Ya. halo teman-teman. Hari ini aku Bisa. Kita kalau di lembaran kedua yang isi. Yang itu yang ini selin. Ya, ini selin jawabannya. Tanya di sini jawabannya. Ini tadi ini gambarnya kamu ya, dan isi jawabannya di sini. Ya, sekarang ada tulis. Jadi kelompok 1, 2, 3. Kalau kamu mau jawab yang ini, jawab ini, baca ini. Kedua, terjadi beberapa daratan atau lahar air air. Kalau ini kamu jawab ini, jawab ini. Banjir dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Hujan yang terjadi Gambarnya, kamu jawab ini. Pertanyaannya, gambarnya. pohon-pohon bukan secara sembarangan dapat menyebabkan berkurangnya daya tahan air. Dan yang ketiga adalah pembuangan sampah sembarangan sehingga saluran air menjadi dan banjir dapat menyebabkan berbagai kerugian, di antaranya sumber harga yang tergenang akibat luapan air yang masuk. Lalu pola yang terpasang menimbulkan karena anak-anak tidak dapat belajar dan buangan kotor yang terjadi oleh air banjir dan waspada Nanti setiap kelompok punya juru bicara. jalanan yang ditutup oleh air. Dan banjir juga dapat menyebabkan berbagai kerugian lain, misalnya yang terkait dengan beresiko akibat Sebentar, yang juru bicaranya betul-betul menjawab pertanyaannya. Jangan cuma nanti tidak bicara kalau tanya. Tas siaga bencana adalah orang yang disiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kondisi darurat. Misal, hujan yang terjadi deras menyebabkan genangan air semakin tinggi. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan untuk segera meninggalkan rumah dan membawa tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini
Kita harus menjadi orang pintar. Yuk anak-anak semua, kita jadi pahlawan lingkungan ya. Oke, sudah ya. Kita dengarkan jawabannya ya. Sudah. Ya, cepat kerjakan cepat tuh. Baik. Sudah semua ya, kita coba jawab pertanyaan yang kita sudah lihat di LKPD masing-masing. Lihat di situ. Pertama ada gambar apa yang kalian lihat? Nomor 1. Ada apa yang banyak? Ada gambar apa di? Ya, penebangan pohon. Kedua apa lagi? Orang yang apa? Membawa sampah sembarangan. Oke. Sekarang coba saya mau dengarkan setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di dua kolom yang hitam, ya, dua kotak hitam itu. Nah, saya mau dengarkan jawabannya setiap kelompok. Ya. Sekarang saya persilakan kelompok 1 duluan. Ya, menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Coba lihat. Siapa yang akan jawab? Ya. Ya, Ririn. Coba. Yang lain dengarkan. Satu ada beda pendapat ya. Menebang pohon dan Baca soalnya dulu. apa yang terjadi masyarakat menebang pohon secara liar dan membuang sampah di sana. Jelaskan. Menebang pohon dan membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Oke, ada yang punya jawaban lain? Kalau kedua apa jawabannya? Kalau kedua apa di situ nomor 1? Baca coba kamu. Apa yang terjadi? Baca. Apa yang terjadi? Baca cepat. Apa yang terjadi? Yang ini, yang kotak yang ini. Ya itu baca soalnya dan jawabannya. Ya baca. Siapa yang punya tulisan baca? Akan terjadi apa? Banjiran. Ya, coba. Kalau kelompok 3 apa jawabannya? Coba. Baca. Kelompok 3. Iya. Yang ini tadi ada kotak hitam. Baca. Berdiri. Baca. Warga masyarakat menembak pohon biar tidak mengakibatkan banjir. Oke ya. Jadi di situ hampir semua jawabannya intinya yang terjadi adalah apa? Banjir ya. Dan memang ya digambar tadi itu ada yang menebang pohon, ada yang membuang sampah. Dan apabila musim penghujan tiba, curah hujan deras maka bisa menyebabkan banjir. Oke, jadi tadi itu semua anak-anakku sekalian sudah jawabannya sudah tepat ya. Bahwasanya kalau kita menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan banjir ketika hujan deras turun. Kenapa? Karena ada saluran air yang tersumbat akibat sampah yang menumpuk. Ya, dan tidak ada penyerapan air karena pohon-pohonan sudah ditebang secara liar. Oke, pertanyaan kedua.
aktivitas dalam gambar tersebut adalah salah satu contoh tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa saja Kak itu? Ya, apa? Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang terjadi selain yang gambar tadi? Ya. Kelompok 2, apa jawabannya di situ? Kelompok 2? Ya, langsung jawabannya saja. Oh iya, ini jawabannya lingkungan menjadi kotor menyebabkan terbentuknya sarang penyakit yaitu demam berdarah. Di sini kelompok 1 apa jawabannya? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Yang pertanyaannya akibat ya, nanti diperbaiki kelompok 1. Kelompok 3 apa jawabannya di situ? Jadi kelompok 3 juga harus memperbaiki jawabannya ya. Ya, karena yang sudah tepat itu kelompok 2. Ya. Kita kasih tepuk keren dulu untuk kelompok 2. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol keren. Jadi karena kelompok 2 hari ini yang sudah tepat menjawab nomor 2. Jadi yang terjadi akibat lain yang terjadi kelompok 1, kelompok 3 catat jawabannya ya. Jadi ada akibat lain ya. Yang pertama lingkungan menjadi kotor. Ya, sudah dijawab tadi oleh kelompok 2. Yang kedua saluran air tersumbat. Kemudian udara menjadi panas. Karena tidak ada pepohonan ditebang, jadi udara menjadi panas. Kemudian muncul sarang penyakit, ya, muncul berbagai penyakit seperti tadi dikatakan kelompok 2 demam berdarah. Dan yang keempat kenyamanan. Tentu kalau banyak penyakit kenyamanan hidup menjadi terganggu. Jadi itu anak-anak sekalian ya. Kalau ditanyakan akibat, ya akibat ya. Jadi tadi itu yang ditanyakan akibat, bukan penyebab. Ya, jadi akibat lain yang terjadi bila ada penebangan pohon, membuang sampah secara sembarangan. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Ada berbagai bentuk tanggung jawab. Tadi ada tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, menjaga ketenangan masyarakat. Oke, di situ ada 3 poin: menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketenangan di masyarakat. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk poin pertama, kelompok 2 untuk poin kedua, kelompok ketiga untuk poin ketiga. Oke, sekarang kelompok pertama, apa akibat yang terjadi apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Coba kelompok 1. Ya, yang itu. Ya. Sampah akan menyumbatkan air, sungai dan air akan meluap. Ya. Sampah kan? Sampah akan menyumbatkan air, sungai dan air akan meluap. Ya, silakan duduk. Ada jawaban yang lain? Kelompok 2 sama jawabannya atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda baca. Coba Ranu baca kelompoknya. Ya. Nomor 1 masih nomor 1 karena pasti berbeda ya. Berbeda pasti setiap teman-teman. Ya, teman-teman berbeda dengan temannya. Yang ini masih nomor 1. Akan banyak penyakit. Akan banyak penyakit. Kalau yang di sana kelompok 3 akan terkena banjir. Ya, hampir semua jawabannya sudah tepat. Tapi yang lebih tepat adalah lingkungan menjadi apa tadi? Kalau misalnya tidak menjaga kebersihan menjadi apa? Kotor. Yang pertama lingkungan menjadi kotor. Yang kedua tidak sehat sehingga banyak terjangkit berbagai penyakit.
Ya tadi sudah dijawab oleh kelompok 2. Benar. Dan misalnya penyakit yang dapat terjadi karena tidak menjaga kebersihan adalah demam berdarah. Nah, itu ya. Kelompok 1 perbaiki jawabannya lagi. Ya, tidak langsung banjir ya, tidak langsung banjir, tapi ada akibat-akibat yang bisa nampak apabila kita tidak menjaga kebersihan. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 menjaga keamanan lingkungan. Yang kelompok 1 dengarkan, kelompok 3 dengarkan, mungkin berbeda dengan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Akibat apa yang terjadi apabila tidak menjaga keamanan lingkungan? Ya, lanjut baca sebagai jubir kelompok 2. Orang-orang akan berkelahi. Ya, kalau kelompok 1 berbeda. Apa kelompok 1? Apa kelompok 1 langsung berdiri kalau ditanya? Ya. Ya, apa? Apa? Berkelahi. Kalau kelompok 3? Kurang tepat ya. Ini pertanyaan tentang menjaga keamanan. Masih yang poin kedua, ini jawabannya. Ya, kurang tepat ya. Kalau ditanya tentang keamanan, ya tentang keamanan, bukan tentang kebersihan. Jadi bukan menebang pohon, membuang sampah. Tetapi kalau keamanan yang terkait dengan keamanan lingkungan, hampir tadi semua sudah tepat kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi yang pertama apa yang terjadi kalau tidak menjaga keamanan? Lingkungan menjadi tidak aman. Lingkungan menjadi tidak aman. Yang kedua, kalau tidak aman, kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Karena misalnya kejahatan banyak terjadi, misalnya kejahatan banyak pencuri. Bayangkan kalau tidak ada keamanan, orang melakukan pencurian, ada yang berkelahi. Jadi lingkungan tidak aman. Oke, makanya penting ya kita menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya kelompok 3 membaca hasil jawabannya. Apa yang terjadi bila kita tidak menjaga ketenangan di masyarakat? Ya, coba kelompok 3. Ngomong siapa lagi pada tempat? Berbeda, ada yang berbeda? Ada ya, karena ketenangan yang ditanya yang sama menjaga kebersihan ya. Ya. Coba kelompok 2 dulu. Saya mendengar suaranya kelompok 2. Kalau tidak menjaga ketenangan, apa yang terjadi nanti? Situ. Kelompok 2. Orang-orang akan tidak. Nah, oke, kelompok 1. Kelompok 1 apa yang terjadi kalau tidak menjaga ketenangan? Oke, benar ya. Jadi kelompok 2 dan kelompok 1 sudah tepat. Jadi yang terjadi apabila ketenangan itu tidak dijaga adalah lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan di tempat tinggalnya. Jadi kelompok 3 ya, kalau ditanya tentang ketenangan, apalagi keamanan, nah, maka hal yang terkait tentang itu ya. Kecuali kalau ditanya tentang kebersihan, baru tentang menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Ya. Oke. Hari ini kita sudah mengerti bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab itu ada beberapa bentuk tanggung jawab di masyarakat. Tadi ada 3 poin ya. Menjaga apa yang pertama? Menjaga apa poin pertama di situ? Kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Yang kedua menjaga apa kelompok 2? Menjaga apa di situ nomor 2? Iya, menjaga apa? Menjaga apa poin kedua? Menjaga keamanan. Kelompok 3 menjaga apa di situ? Poin ketiga, menjaga ketenangan. Itu ada 3 poin. Ya.
Menjaga 3 poin di situ ada menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga ketenangan. Lewi sakit. Kenapa kayak loyo-loyo? Nah, supaya tidak ngantuk berdiri dulu semua. Berdiri, kasih lemas-lemaskan tangannya. Lemas-lemaskan tangannya. Terus coba kalian jari-jarinya kasih temu begini. Jangan dilihat ke atas, kasih lihat. Kasih lihat. Ya. Kalau tidak bisa ketemu jari ini biasanya karena yang ngantuk. Ya kalau masih ketemu berarti semuanya masih semangat. Cuma mungkin tidak serius mengikuti pembelajaran. Ya duduk kembali. Ya, oke. Ya, jadi ada tadi 3. Kita ulang ya. Apa yang perlu dijaga tadi di lingkungan masyarakat kita? Apa yang perlu dijaga? Ketenangan, apa lagi? Kebersihan. Ini menjaga apa di sini tadi? Kebersihan, menjaga apa lagi? Keamanan. Jadi di sini menjaga keamanan, menjaga ketenangan, menjaga kebersihan. Oke, baik. Sekarang kita membuat pantun tentang tanggung jawab. Oke. Sekarang anak-anak sekalian, saya akan memberikan LKPD tentang pantun. Ya. Tadi sudah dilihat contoh pantun. Ya. Contoh pantun tadi kita sudah lihat bersama. Ada contoh pantun tadi ya. Contoh pantun. Makan roti, masih ingat tadi pantun kita? Ya, pagi-pagi makan roti. Apalagi? Ada yang ingat pantunnya tadi? Apalagi? Apa? Ayo. Sepertinya buatan ibu. Terus ibunya terus. Kawan yang baik hatinya menjaga wajib hukumnya. Tadi ada pantunnya ya. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan yang baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Oke, ada 2 pantun di sini. Contoh pantun nasihat. Pantun nasihat. Aurel, minggu lalu kita sudah belajar pantun nasihat. Tadi sudah di awal pembelajaran sudah diingatkan kembali pantun nasihat. Ya. Pantun nasihat itu mengajak pada apa? Hal-hal yang baik. Semua namanya Aurel ya. Karena Aurel yang ditanya semuanya menjawab. Oke, selanjutnya. Lihat pantun di atas. Tadi kita ulang sudah di awal, sudah diperhatikan pantun ini. Kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Coba sekarang kelompok yang 1 dan 3 baca nomor 1. Nanti di sana ada catat. Oke? Nanti juga kelompok ini laki-lakinya jawab, baca pantun yang sana yang kedua, di sini jawab catat. Oke, coba. Sekarang kelompok 1, kelompok 3. Baca pantun yang pertama. Suaranya, kasih besar suaranya. Pagi-pagi makan roti. Cakep. Ini semua buatan ibunya. Cakep. Wahai kawan baik hati. Cakep. Bertanggung jawab wajib. Oke, mantap ya, jangan yang itu. Ya. Sekarang kelompok 1
Kalau pemula baca bandung kedua. Ya, suaranya yang sebesar. Minta uang langsung diberi. Yang cepat baca pelan-pelan, ulang. Sama-sama. 1, 2, 3. Minta uang langsung diberi. Jangan. Daripada pasti kita senang. Jangan. Bertanggung jawab pikiran hati dan sering. Jangan. Semua diam, semua sayang. Oke. Pak Guru akan bagi dan KPD lagi. Enggak boleh. Nanti Pi. Sekarang jawab ya pertanyaannya. Apa ini amanat ini? Cari ke ibu dia. Ini amanatnya apa ini? Amanatnya ini. Waktu terus berlalu cepat kerjakan yang ini kalau berdoa. Pastinya tadi amanatnya dibaca seberapa nih?
Sudah ya? Kita kan sudah tahu di mana kalau amanat isi pantun itu terletak di mana? Baris keberapa? Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Itu pertanyaan pertama di situ. Bacalah pantun berikut ya. Jadi kalian disuruh membaca pantun tersebut. Ya. Oke. Sekarang baca pantunnya. Kelompok 2 baca pantunnya. Yang di atas nomor 1 dulu. Iya, bukan yang di atas. Yang di atas saya minta uang. Ya, itu bacaan pantun. Sekarang betul ya cara membaca pantunnya. Sekarang kelompok 1 baca pantun kedua. Pantun yang keduanya, yang bawahnya pagi-pagi. Yang di masih nomor 1 dapat pantun keduanya. Yang di atasnya masih nomor 1 tapi pantun kedua. Duduk. Ini. Toa. Ya, ini harus masih perlu rajin membaca di rumah karena membaca akan kita sender-sender. Ya, jadi pantun kedua itu pagi-pagi makan matoa. Ini pohon milik bapaknya. Wahai kawan semua bertanggung jawab wajib hukumnya. Sekarang di nomor 2 itu ada pantun di bawahnya. Ya. Cermati kembali pantun di atas. Sekarang coba kelompok 3. Apa amanat pantun yang sudah dibaca di nomor 1 tadi? Yang masih nomor 1. Yang minta uang. Yang nomor 1. Apa isinya pantunnya? Isinya. Tidak, masih nomor 1. Isinya yang sudah dibaca temanku tadi. Minta uang itu apa isinya? Kan ada baris 3 dan 4-nya. Apa isinya? Bertanggung jawab apa itu? Bertanggung jawab bikin hati bersih. Ya, jadi kalau kita itu bertanggung jawab, ya, orang di sekitar kita dapat merasakan kebaikan yang kita berikan dari karena kita bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab misalnya menjaga kebersihan kelas kita misalnya, pasti kalau kamu sadar kelompok 2, kamu sadar bahwa kamu sedang membersihkan lingkungan, ya, kamu sadar pasti semuanya akan senang, semua senang, semua riang, semua senang. Ini tadi pasti nanti mendengar. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kalau kamu bertanggung jawab membersihkan kelasmu, semua akan merasakan, semua akan senang, akan riang dengan tanggung jawab yang sudah kamu lakukan. Nah, oke. Sekarang tadi di nomor 3 lagi. Ada pantun di situ 2 pantun. Amanatnya apa? Oke. Sekarang kelompok 1 yang sudah diisi di situ apa amanatnya?
Ya. Ya, jadi itu amanatnya ya. Semua sama ya. Kelompok 2, kelompok 3 sama. Iya, jadi kalau kita menyadari bahwasanya tanggung jawab itu akan membuat orang lain senang karena kita sudah bertanggung jawab, maka dengan sendirinya kita akan menyadari pula bahwa bertanggung jawab itu wajib hukumnya. Ya. Selanjutnya kelompok 2, apa amanatnya bagi kedua? Kelompok 1 demam, duduk yang baik. Ya, ya, yang nomor 2. Ya. Ya. Semua. Ya, jadi sama lagi yang tadi. Amanatnya kalau kamu bertanggung jawab, misalnya kebersihan kelasmu, maka orang di sekitar kamu akan senang, riang. Ya. Kelompok 1, kelompok 3 sama jawabannya. Berarti kalian sudah memahami cara menemukan amanat di dalam pantun tersebut. Selanjutnya kita akan menggambar bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab itu dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Sekarang coba kalian, saya akan bagikan LKPD kalian dengan gambar, baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Ini dulu, baca dulu ini. Ini baca petunjuknya ini. Baca petunjuknya. Ya, gambar. Baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Ya, isi dulu sejak gambar. Kita sambil selesai gambar. Baca petunjuknya. Ya. Kalau sudah saya gambar cepat. Jelaskan gambar cepat. Petunjuknya di situ. Setelah memahami bentuk tanggung jawab tadi kita sudah bahas, buatlah gambar dengan tema berolahraga. Dengan berolahraga menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan akan terjaga. Ya bisa. Setelah memahami bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, gambar cerita dengan berolahraga. Jadi kalian buat gambar di sini, gambar tentang yang tadi temanya dengan berolahraga. Kalau orang ada temanya dengan berolahraga, berarti kamu akan menggambar orang sedang berolahraga. Kemudian cari di bukunya kalau ada, dicetaknya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa yang kamu lakukan? Ada gambar tempat apa? Kalau membuang sampah di mana? Nah, kamu gambar membuang sampah pada, ya gambar orang sedang membuang sampah pada tempatnya. Begitu dan seterusnya. Cari contoh-contohnya apa saja yang kamu lakukan untuk agar kesehatan itu terjaga. Ya, cari buku jam 5. Coba ada buku jam 5. Nomor 4 juga ada. Cari. Ya.
Oke, sudah?
kelompok 2. Apa yang sudah digambar? Baca gambar-gambarnya dan perlihatkan temannya. Ya, baca. Apa yang sudah digambar? Ya, baca. Ya. Kita rajin berolahraga untuk menjaga. Nah, coba kelompok 3. Apa yang sudah digambar? Ini sudah. Gambarnya seperti apa? Coba coba kasih temanmu. Ya, Benny sedang melakukan gerakan olahraga untuk menjaga apa? Menjaga kesehatan. Ya. Sekarang kelompok 1. Sudah gambar apa kelompok 1? Ya, akan sehat ya. Jadi kita harus berada di depan. Kita harus rajin olahraga untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi kita harus rajin olahraga untuk menjaga kesehatan. Baik. Sekarang sebelum kita pulang, kita menghadap ke sini semua. Duduk yang rapi. Duduk semua. Sebelum kita pulang, sifat tasnya dulu. Kita menyanyikan lagu wajib. Ya, supaya nanti upacara ketika pemandu atau protokol pada saat kita upacara mengatakan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Duduk kami. Nah, pandangan ke depan, Rion, menghadap ke depan. Kasih kursi kasih ke depan. Kasih menghadap ke depan. Ya, duduk menghadap ke depan. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu lagunya dari 1 sampai apa? Bulan sudah nih, sama sampai oke. 17 Agustus. Ya, sekarang kita nyanyikan Hari Merdeka. Hari Merdeka itu 17 Agustus ya. Oke.